Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untuk Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi kita pada siang hari ini, yaitu tentang pengertian anjak piutang. Nah, di sini saya kebetulan satu kelompok dengan rekan saya, Turahmania, akan menjelaskan terkait dengan anjak piutang. Baik, di sini saya akan menjelaskan eh, pengertian anjak piutang. Nah, jadi anjak piutang ini adalah suatu kontrak di mana pemahaman anjak piutang menyediakan jasa-jasa sekurangnya. Nah, jasa pembiayaan ini jasa pelindungan terhadap risiko kredit dan untuk klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang. Nah, secara tertentu menerus menjual atau menjaminkan piutang yang berasal yang berasal dari penjualan barang-barang tersebut atau pemberian jasa-jasa. Nah, perusahaan anjak piutang itu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan debitur. Nah, dari transaksinya atau dari transaksi perdagangan di dalam atau di luar negeri atau keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 garis miring KMK 013 garis miring 1988 tanggal 30 Desember tanggal 20 Desember maksud saya 20 Desember 1988. Nah, kemudian dari definisi tersebut dapat ditentukan bahwa kegiatan anjak piutang meliputi pengambil alihan lahan ke suatu perusahaan. Nah, baik dengan cara dibeli atau dengan cara lain sesuai dengan kesepakatan. Nah, kemudian kedua, mengelola usaha penjualan kredit pada suatu perusahaan. Dan ketiga yaitu penagihan piutang perusahaan klien seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya kegiatan anjak piutang. Nah, jadi kegiatan anjak piutang ini yaitu dalam kegiatan anjak piutang dapat dilakukan di Indonesia. Yang dilakukan di Indonesia terdapat beberapa hal yang penting yang perlu digarisbawahi. Nah, yaitu yang pertama, yaitu transaksi anjak piutang dapat dibedakan menjadi dua jenis, kawan-kawan. Nah, mendapat menjadi dua jenis. Nah, kemudian anjak piutang ini dengan pembiayaan financing activity yaitu dalam bentuk pembelian dan pengalihan piutang, dan anjak piutang non pembiayaan non financing activity yaitu dalam bentuk pengurusan piutang dan tagihan. Nah, seperti itu. Kemudian kedua, transaksi anjak piutang dapat dilakukan untuk transaksi perdagangan domestik. Nah, anjak piutang domestik dan transaksi perdagangan antar negara atau ekspor atau impor. Nah, kemudian yang bagian C, objek pembiayaan anjak piutang adalah piutang atau tagihan jangka pendek. Seperti itu, suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri atau luar negeri. Seperti itu. Kemudian pembiayaan anjak piutang hanya dapat dilakukan kepada pengurusan bukan kepada individu atau perorang-orangan. Jadi anjak piutang ini tidak bisa individu atau perorang-orangan seperti itu. Nah, baik, saya akan melanjutkan menjelaskan sedikit terkait tentang pihak-pihak yang terlibat dan fasilitas yang diberikan. Nah, jadi tiga pihak yang terlibat nih dalam transaksi kegiatan anjak piutang yang berhubungan dan saling berkepentingan. Nah, kegiatan perusahaan anjak piutang tidak akan mungkin terrealisasikan apabila tanpa keterlibatan. Salah satunya nih dari ketiga pihak yang terlibat dalam anjak piutang. Adapun para pihak yang berperan penting dan terlihat dalam kegiatan anjak piutang adalah yang pertama itu ada krediator atau klien, kemudian yang kedua itu ada perusahaan anjak piutang, kemudian yang boleh kawan-kawan ketahui atau boleh kawan-kawan baca di makalah untuk mengetahui dengan jelas bagaimana
transaksi yang terjadi dalam kegiatan anjak piutang. Maka perhatikan gambar yang sudah kami buat di dalam makalah. Silahkan kawan-kawan lihat ya makalah atau jalur-jalur terkait tentang anjak piutang tersebut. Mungkin itu salah satu penjelasan terkait dengan materi kita pada siang hari ini. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rahmania. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.